Halo Mas. Cek. Langsung mulai saja ya. Selamat sore. Selamat datang di Reading Group Mas Saflar. Ini edisi yang ke-10. Jadi kita masih bertahan di bab kelima. Jadi minggu kemarin kita sudah dijelaskan dan dibacakan oleh Pak Ubay mengenai sistem administrasi kolonial pertengahan abad ke-19. Langsung saja Pak Ubay, kita langsung baca bersama-sama. Jadi bab kelima masih disusun oleh Stern, temannya Batavus Droogstoffel. Ya. Baik, selamat sore teman-teman. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli, pseudonym dari Edward Douwes Dekker, yang pernah menjadi asisten residen di Lebak tahun 1856. Kita masih di bab 5, bab pembukaan latar di Kabupaten Lebak. Sebelumnya di bab 1 sampai bab 4 bercerita tentang Batavus Droogstoffel, maklar kopi yang tinggal di Lauriergracht, nomor 37 Amsterdam, yang berkeinginan untuk menerbitkan sebuah buku. Nah, di bab 5, proses pembuatan buku itu ditulis oleh seorang pemuda Jerman bernama Stern Muda, yang merupakan adalah pegawai dari Batavus Droogstoffel yang sedang menuliskan ceritanya. Cerita yang ditulis oleh Stern Muda berasal dari bungkusan atau kiriman dari seorang yang oleh Batavus disebut dengan Salman, laki-laki yang mengenakan sal. Cerita dimulai dari kedatangan asisten residen baru di Kabupaten Lebak dari Serang melalui Pandeglang. Diceritakan di pukul 10 pagi terdapat keramaian di antara Lebak dan Pandeglang. Saya pikir itu berada di daerah Warung Gunung, yang merupakan perbatasan Serang dan Pandeglang, di mana asisten residen baru dijemput oleh Adipati Lebak, Kartanatagara beserta seluruh jajarannya. Tapi cerita melenceng ke bab tentang struktur masyarakat di Hindia Belanda yang dipimpin oleh dua kekuatan besar atau dua pemimpin, yaitu pemimpin dari perwakilan kolonial, yaitu asisten residen Lebak, dan saudara tua, yaitu pemimpin lokal yang diambil dari keluarga bangsawan lokal. Nah, hidupnya sangat berbeda. Jika orang Eropa tinggal di sebuah rumah, pasti kediaman adipati adalah sebuah istana. Nah, sekarang kita akan memulai dengan pendapatan pembesar Jawa di dalam 4 bagian. Teman-teman bisa menyimak dan sambil membaca. Kalau di buku, jika teman-teman ada buku, itu di pertengahan bab 5. Tapi di layar kaca kita juga sudah disiapkan e-book dari penerbit Kanita Mizan. Kita mulai di pertemuan ke-10, Kamis tanggal 6 Mei 2021. Pendapatan pembesar Jawa bisa dibagi menjadi 4 bagian. Paragraf paling bawah. Bagian pertama adalah upah tetap bulanan. Yang kedua adalah jumlah tetap sebagai pengganti pembelian hak-hak mereka. Selanjutnya, oleh pemerintah Belanda. Jadi penggantian dari pembelian hak-hak mereka yang diganti oleh pemerintah Belanda. Pendapatan yang ketiga adalah premi dari hasil produksi kabupaten mereka. Jadi upah.
dari hasil atau nilai lebih atau premi dari seperti kopi, gula, indigo, kayu manis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penggunaan tenaga dan harta rakyat mereka secara sewenang-wenang. Jadi ada 4 bagian pendapatan seorang pembesar Jawa di masa kolonial. Yang pertama gaji pokok, yang kedua adalah jumlah tetap pengganti pembelian hak-hak mereka oleh pemerintah Belanda, semacam tunjangan, dan yang ketiga adalah premi atau nilai lebih atau apa ya bahasanya, ya keuntungan ya hasil bagi hasil dari produksi gula, kopi, indigo, kayu manis, dan hasil rempah-rempah lainnya atau hasil bumi lainnya. Dan yang keempat adalah penggunaan tenaga dan harta rakyat mereka secara sewenang-wenang. Jika teman-teman ada yang mau langsung bertanya, nanti boleh ya dibuka aja mic-nya. Kita lanjutkan. Kedua sumber pendapatan yang disebut terakhir ini memerlukan sedikit penjelasan. Yang kedua terakhir ya, kedua sumber pendapatan yang terakhir, ya artinya nomor 3 dan nomor 4, yaitu persoalan nilai dari hasil produksi atau premi dari hasil produksi kabupaten, dan yang terakhir adalah penggunaan tenaga dan harta rakyat. Kedua sumber pendapatan yang disebut terakhir ini memerlukan sedikit penjelasan. Secara alami orang Jawa adalah petani. Tanah tempat mereka dilahirkan yang memberikan hasil berlimpah dengan sedikit tenaga. Memikat mereka dan yang terutama, mereka membaktikan seluruh hati serta jiwa mereka untuk menggarap sawah. Dan dalam hal ini mereka sangat pandai. Mereka dibesarkan di tengah sawah, gagah, dan tipar. Jadi perbedaannya sawah, gagah, dan tipar. Kalau sawah ya dibajak, memerlukan apa? Memerlukan air irigasi atau air hujan. Kalau gagah itu ya padi ladang, tipar juga sejenis ladang. Ini ngasek kalau di masyarakat Baduy misalnya lebih ke padinya padi gagah, padi ladang itu, padi huma. Semasa kecil, ini menjelaskan bagaimana orang Jawa yang dimaksud adalah orang yang ada di Pulau Jawa, di Hindia Belanda. Semasa kecil, mereka menemani ayah mereka ke sawah, dan di sana mereka membantu pekerjaan ayah mereka dengan membajak dan mencangkul, membangun bendungan dan saluran untuk mengairi sawah. Mereka menghitung usia berdasarkan panenan, memperkirakan waktu berdasarkan warna daun yang di sawah. Jadi mereka menghitung usia berdasarkan berapa kali panen. Itu anak-anak misalnya sudah 3 kali panen, berarti usianya 3 tahun. Kemudian kalau melihat waktu berdasarkan daun di sawah, sekarang waktunya musim tanam karena daunnya masih kecil, musim ngarambet atau menyiangi tanaman ketika sudah mulai daunnya tinggi, kemudian musim tandur, musim harus memberi pupuk, dan musim panen ketika daunnya sudah menguning, dan seterusnya. Makasih. Mereka merasa nyaman berada di antara teman-teman yang memotong padi bersama mereka. Mereka memilih istri di antara gadis-gadis desa yang setiap malam menumbuk padi sambil menyanyi gembira. Kepemilikan beberapa ekor kerbau untuk membajak sawah adalah cita-cita mereka. Penggarapan padi di Jawa bisa disamakan dengan pemanenan anggur di sepanjang sungai Rhine dan di selatan Prancis. Jadi Multatuli atau kalau dalam hal ini Stern muda memberikan
deskripsi bagaimana orang Jawa, bagaimana kita di Hindia Belanda sangat dekat dengan tanah karena disebutkan orang Jawa adalah petani. Membaktikan seluruh hati serta jiwa mereka untuk menggarap sawah. Dan pada saat ini masyarakat adat di beberapa daerah sangat memuliakan padi dengan berbagai ritual tradisi, ada seren tahun, ada nibakeun paret di bumi, ada prah-prahan misalnya, ada tradisi-tradisi di mana padi itu sangat dimuliakan. Begitu juga kerbau sebagai alat produksi itu sangat dekat sekali dengan petani karena cita-cita seorang pemuda misalnya di desa adalah memiliki kerbau, karena kerbau adalah alat produksi, karena kerbau adalah yang bisa menghidupi mereka, tabungan bagi petani. Dan bagaimana mereka memilih istri dari gadis-gadis desa yang setiap malam menumbuk padi sambil menyanyi gembira. Kepemilikan beberapa ekor kerbau untuk membajak sawah adalah cita-cita mereka. Penggarapan padi di Jawa bisa disamakan dengan pemanenan anggur di sepanjang Sungai Rhine dan di selatan Prancis. Namun kemudian datanglah orang-orang asing dari barat yang mengangkat diri mereka sebagai pemilik tanah. Mereka ingin mendapat keuntungan dari kesuburan tanah itu dan memerintahkan orang pribumi untuk menyisihkan sebagian waktu dan tenaga mereka untuk menggarap tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan keuntungan lebih di pasaran Eropa. Untuk membujuk rakyat jelata agar melakukan hal itu, mereka hanya perlu mengikuti kebijakan yang sangat sederhana. Orang Jawa mematuhi pemimpin mereka. Untuk mengambil hati para pemimpin itu, mereka perlu diberi sebagian dari keuntungan. Dengan demikian, kesuksesan bisa diraih. Jadi inilah strategi bagaimana dulu awal-awal orang-orang dari Barat datang ke Hindia Belanda. Mereka pertama-tama adalah membeli hasil bumi, namun kemudian mereka memaksa petani untuk beralih dari menanam padi menjadi menanam tanam-tanaman yang laku di pasaran Eropa. Caranya gimana strategi kolonialismenya bekerja? Yaitu yang pertama-tama harus mengikuti kebijakan mereka yang sangat sederhana, yaitu dipeganglah para pemimpin mereka, dipeganglah para tetua mereka, diambil hatinya, diberi sebagian dari keuntungan, dan dengan demikian kesuksesan bisa diraih. Itu gambaran sederhana bagaimana dulu orang-orang Eropa datang mengambil keuntungan dari tanah yang dimiliki oleh para petani. Jadi membujuk agar para petani itu mau beralih dari padi ke pala, lada, misalnya ke kopi, itu ya dengan cara pemimpin-pemimpin mereka yang dipegang. Kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk memastikan kesuksesan dari kebijakan itu, kita hanya perlu mengingat betapa banyak produk Jawa yang dijual di Belanda. Maka kita juga akan memastikan ketidakadilannya. Karena jika seseorang bertanya, apakah petaninya sendiri memperoleh imbalan yang sebanding dengan jumlah itu, aku harus memberi jawaban negatif. Pemerintah memaksa petani untuk menggarap tanam-tanaman tertentu di tanah mereka sendiri. Pemerintah menghukum mereka jika menjual hasil yang diperoleh kepada pembeli lain kecuali pemerintah. Dan pemerintah menetapkan harga yang harus dibayar. Biaya pengangkutan ke Eropa lewat maskapai dagang yang mendapat keistimewaan sangatlah tinggi. Uang yang dibayarkan kepada para pejabat untuk menyemangati mereka telah meningkatkan harga pokok. Dan karena seluruh perdagangan harus menghasilkan keuntungan, keuntungan itu tidak bisa didapat dengan cara lain selain membayar orang Jawa sekadarnya agar mereka tidak kelaparan
sehingga melemahkan kekuatan petani untuk memproduksi. Jadi jika di Sumatera Barat masih ada kopi daun misalnya dulu ya seperti itu. Dari mana ke mana biji kopinya? Biji kopinya ya dibawa ke sana. Bagaimana dengan rakyat? Hanya di orang Jawa membayar orang Jawa sekadarnya agar mereka tidak kelaparan. Para pejabat Eropa juga menerima premi yang sebanding dengan hasil yang diperoleh. Sudah menjadi fakta bahwa orang Jawa miskin digerakkan oleh kekuatan ganda. Bahwa mereka diusir dari sawah mereka sendiri, dan bencana kelaparan seringkali muncul akibat tindakan-tindakan ini. Tapi bendera kapal-kapal yang syarat dengan panenan yang membuat Belanda kaya, berkepak-kepak riang di Batavia, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Probolinggo, Pacitan, dan Cilacap. Bencana kelaparan. Bencana kelaparan di Jawa yang kaya dan subur. Ya, pembaca. Beberapa tahun silam ada distrik-distrik yang kehilangan penduduk akibat kelaparan. Para ibu menjual anak mereka untuk mendapat makanan. Para ibu menyantap anak mereka sendiri. Miris sekali. Teman-teman bisa membaca bersama-sama, silahkan dibuka mic-nya. Kita akan membaca paragraf ini. Bencana kelaparan. Silakan diikuti atau kita bersama-sama ya. 3, 2, 1. Silakan kalau mau dibuka mic-nya, kita baca nyaring. 3, 2, 1. Bencana kelaparan. Bencana kelaparan. Bencana kelaparan di Jawa yang kaya dan subur. Bencana kelaparan di Jawa yang kaya dan subur. Ya, pembaca. Ya, pembaca. Beberapa tahun silam. Beberapa tahun silam ada distrik-distrik yang kehilangan penduduk akibat kelaparan. Ada distrik-distrik yang kehilangan penduduk akibat kelaparan. Para ibu menjual anak mereka untuk mendapat makanan. Para ibu menjual anak mereka untuk mendapat makanan. Para ibu menyantap anak mereka sendiri. Para ibu menyantap anak mereka sendiri. Itu bagaimana ilustrasi yang sangat mengerikan ketika terjadi kelaparan, bahkan disebutkan para ibu menjual anak mereka untuk mendapat makanan. Para ibu menyantap anak mereka sendiri. Sebuah ironi yang sangat mengerikan di tanah Jawa yang kaya dan subur. Namun kemudian negara penguasa ikut campur. Di ruang-ruang parlemen Belanda diutarakan keluhan-keluhan. Lalu gubernur yang menjabat harus memberi perintah bahwa perpanjangan dari apa yang disebut sebagai pasar Eropa tidak boleh lagi digenjot sampai mengakibatkan bencana kelaparan. Oh, parlemen yang baik hati. Kalimat ini ditulis dengan penuh kepahitan. Menurutmu, siapa yang bisa menjelaskan hal-hal semacam itu tanpa disertai kepahitan? Namun, aku masih harus membicarakan sumber pendapatan terakhir dan utama dari para pejabat pribumi, yaitu penggunaan tenaga dan harta rakyat mereka secara sewenang-wenang. Jadi teman-teman, yang tadi adalah bagaimana premi dari hasil produksi bekerja, dan ini kita akan melanjutkan bagaimana penggunaan tenaga dan harta rakyat secara sewenang-wenang sebagai bagian dari pendapatan para pejabat di zaman kolonial yang keempat. Menurut gagasan umum di hampir seluruh Asia, rakyat dan seluruh harta benda mereka adalah milik pangeran. Keturunan atau kerabat mantan pangeran gemar memanfaatkan ketidaktahuan penduduk yang belum juga memahami bahwa kini Tumenggung, Adipati, atau pangeran mereka adalah pejabat bayaran yang telah menjual hak mereka sendiri.
dan hak rakyat demi mendapatkan pendapatan tetap, sehingga pajak yang dahulu mereka bayarkan kepada tuan mereka berubah menjadi pekerjaan berupa rendah, menjadi pekerjaan berupah rendah dari perkebunan kopi atau tebu. Karena itu tidaklah aneh jika ratusan keluarga dipanggil dari tempat-tempat yang sangat terpencil untuk bekerja tanpa bayaran di ladang-ladang milik bupati. Sangatlah lumrah jika barang-barang disediakan secara gratis untuk keperluan istana bupati. Dan jika kebetulan bupati menyukai kuda, kerbau, anak perempuan, atau istri seorang lelaki miskin, sang pemilik akan menyerahkan barang yang diinginkan tanpa syarat. Ada bupati yang menggunakan kekuasaan dengan bijak dan tidak mengambil melebihi apa yang benar-benar diperlukannya untuk mempertahankan kedudukan. Beberapa bupati bertindak lebih jauh dan ketidakadilan ini terjadi di mana-mana. Namun sangatlah sulit atau bahkan mustahil untuk menghapuskan kesewenang-wenangan semacam itu. Karena sifat alami penduduk itu sendirilah yang menimbulkan dan menciptakannya. Orang Jawa sangat pemurah, terutama ketika harus membuktikan kesetiaan mereka kepada tuan mereka, kepada keturunan orang-orang yang dipatuhi oleh nenek moyang mereka. Mereka bahkan menganggap diri mereka kurang hormat, kurang menghormati tuan mereka secara turun-temurun, seandainya memasuki keraton tanpa membawa hadiah. Pemberian ini seringkali tidak berarti sehingga penolakan akan dianggap sebagai penghinaan. Kebiasaan ini lebih menyerupai penghormatan seorang anak yang berupaya mengungkapkan rasa cinta dengan memberikan hadiah kecil kepada ayahnya. Dan bukan upeti untuk penguasa yang keji dan sewenang-wenang. Namun keberadaan adat istiadat yang baik ini sangat menyulitkan penghapusan adat istiadat yang buruk. Jika alun-alun di depan tempat kediaman seorang bupati tampak tidak terawat, penduduk di sekitarnya akan merasa malu dan sulit mencegah mereka agar tidak membersihkan alang-alang dan mengembalikannya pada keadaan yang pantas bagi kedudukan bupati itu. Pembayaran untuk pekerjaan ini akan dianggap sebagai penghinaan. Namun di dekat alun-alun ini atau di tempat lain ada sawah-sawah yang menunggu untuk dibajak atau menunggu air disalurkan, seringkali dari jarak berkilometer jauhnya. Sawah-sawah itu milik bupati. Dia memanggil penduduk dari desa-desa. Padahal sawah-sawah penduduk itu sendiri juga perlu digarap. Disinilah letak kesewenang-wenangan itu. Semuanya ini diketahui oleh pemerintah dan siapapun yang membaca dokumen resmi berisikan undang-undang, instruksi, peraturan, dan sebagainya untuk para pejabat akan memuji rasa kemanusiaan dan keadilan yang tampaknya memengaruhi mereka yang membuatnya. Ketika seorang Eropa dipercaya untuk memegang kekuasaan di pedalaman Jawa, dia diberitahu dengan jelas bahwa salah satu kewajiban pertamanya adalah mencegah penduduk agar tidak terlalu merendahkan diri dan melindungi mereka dari ketamakan para pemimpin mereka. Dan seakan ini tidak cukup untuk menjelaskan kewajiban itu, asisten residen mengucapkan sumpah khusus bahwa ketika menjalankan pemerintahan suatu provinsi, dia akan menganggap perlindungan terhadap penduduk itu sebagai tugas utamanya. Inilah pekerjaan mulia, menegakkan keadilan, melindungi si miskin dari mereka yang berkuasa, membela si lemah dari mereka yang kuat,
mengambil kembali domba betina dari cengkeraman perampok kerajaan. Wah, semuanya ini membuat hatimu berseri-seri gembira membayangkan gagasan bahwa kau dipanggil untuk melakukan pekerjaan semulia itu. Dan biarlah siapapun yang berada di pedalaman Jawa, yang mungkin terkadang merasa tidak puas dengan keadaan atau bayarannya, merenungkan tugas mulia yang dibebankan kepadanya dan membayangkan kegembiraan luar biasa ketika tugas seperti itu terlaksana, maka dia tidak akan menginginkan imbalan apapun lainnya. Namun tugas itu sama sekali tidak mudah. Pertama-tama, seseorang harus mempertimbangkan dengan tepat kapan pemanfaatan berubah menjadi kesewenang-wenangan. Dan kapan kesewenang-wenangan itu terjadi. Kapan perampokan benar-benar dilakukan melalui kekuasaan yang sewenang-wenang. Korban-korbannya sendiri seringkali bertindak sebagai kaki tangan, baik karena kepatuhan ekstrim atau karena ketakutan, atau karena ketidakpercayaan mereka terhadap kehendak atau kekuasaan orang yang ditugaskan untuk melindungi mereka. Semua orang tahu pejabat Eropa bisa dipanggil kapan saja untuk melakukan pekerjaan lain, sedangkan bupati yang berkuasa tetap berada di sana. Lagi pula, ada begitu banyak cara untuk merampas harta benda orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Jika seorang mantri berkata kepadanya bahwa bupati menginginkan kuda miliknya, hewan yang diinginkan itu akan segera bisa ditemukan di istal bupati. Tapi ini bukan berarti bupati itu tidak bermaksud membayar dengan harga tinggi di lain kesempatan. Jika ratusan orang bekerja di ladang seorang pejabat tanpa mendapat bayaran, ini bukanlah bukti bahwa pejabat itu menyuruh mereka berbuat begitu demi kepentingannya. Mungkin saja dia bermaksud memberi mereka hasil panenan, setelah memperhitungkan dengan murah hati bahwa ladangnya jauh lebih subur daripada ladang mereka. Dan bukankah itu imbalan yang jauh lebih besar untuk pekerjaan mereka? Lagi pula, di mana pejabat Eropa itu bisa memperoleh saksi yang berani memberikan bukti untuk melawan tuan mereka, sang bupati. Dan seandainya pejabat pemerintah telah melancarkan tuduhan tanpa bisa membuktikannya, bukankah dia melanggar posisi sebagai kakak jika kasus semacam itu bisa menyinggung kehormatan adiknya? Lalu di manakah dia akan memperoleh bantuan dari pemerintah yang menafkahinya atas pekerjaannya? Tapi yang akan mengambil kembali nafkah itu darinya, lalu memecatnya dengan alasan ketidakmampuan. Seandainya dia menuduh secara serampangan seseorang yang berkedudukan setinggi adipati atau pangeran, orang miskin yang tidak tahu apa-apa. Jika seorang mantri, kita lewat ke sana, tidak. Lanjut ke paragraf kedua terakhir, di halaman terakhir. Tidak, tugas itu sama sekali tidak mudah. Ini bisa dibuktikan berdasarkan fakta yang tampak jelas bagi semua orang bahwa setiap pejabat pribumi melangkah terlalu jauh dari batas pemanfaatan tenaga dan harta benda secara sah. Bahwa semua asisten residen bersumpah menentang hal ini, akan tetapi jarang sekali seorang bupati dituduh menyalahgunakan kekuasaan atau bertindak sewenang-wenang. Tampaknya memang ada kesulitan yang tak tertanggulangi untuk mempertahankan sumpah, melindungi penduduk pribumi dari pemerasan dan tirani. Demikian teman-teman, pembacaan bab 5 dari dua hal tentang pendapatan seorang pembesar Jawa dari hasil premi hasil produksi kopi, gula, indigo. Tadi dijelaskan bagaimana sistem pemerintahan kolonial mengeruk harta kekayaan dari produk-produk yang laku di pasaran Eropa, kemudian mengajak petani untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran Eropa, mendapatkan hasilnya sementara petani hanya diberikan sedikit saja bayaran asal tidak kelaparan. Makanya terjadi kelaparan di mana-mana di Pulau Jawa. Disebutkan
ibu-ibu menjual anak mereka, ibu-ibu memakan anak mereka sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dari tenaga rakyat secara sewenang-wenang itu dibuktikan apabila seorang bupati menginginkan kuda, kerbau, bahkan anak perempuan atau istri, maka hal itu tidak dapat ditolak. Dicontohkan apabila seorang bupati menyukai kuda yang dimiliki oleh seorang mantri, keesokan harinya dapat dipastikan bahwa kuda itu sudah mampir di istalanya milik bupati. Betapa tidak berdaulatnya rakyat, betapa rakyat tidak memiliki kedaulatannya sendiri. Disebutkan bahwa sebenarnya jarang terjadi tuduhan-tuduhan itu, akan tetapi kalaupun ada itu sangat berat, dan itu terjadi pada Multatuli sendiri. Dia memakai nama Multatuli. Multa artinya banyak, tuli menderita. Sampai akhir hayatnya, statusnya sebagai Amtenar tidak dipulihkan. Statusnya sebagai pejabat Eropa dianggap tidak becus mengelola pemerintahan karena melaporkan Adipati Kartanegara ke atasannya, Presiden Banten dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, di Bogor. Terima kasih, selamat sore. Jumpa kembali di pembacaan minggu ke-11 di Kamis dua Kamis yang akan datang. Terima kasih, salam, selamat sore, dan salam Multatuli. Ya, terima kasih Pak Ubay untuk pembacaan bab kelima ini. Jadi memang ini semacam berikan latar tempat kondisi di Jawa, khususnya di daerah Banten, dan bagaimana sistem kolonial itu bersekutu dengan feodalisme, sangat sudah jelas dijelaskan di bab 5 ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disanggah? Mungkin dari Pak Sigit ingin menambahkan khususnya dalam pembacaannya Maksaflar dalam bahasa Jerman, apakah ada terminologi-terminologi yang serupa atau malah beda gitu? Halo, Ube. Terima kasih ya. Pembacaanku dalam bahasa Jerman tidak jauh berbeda ya. Artinya ini pertama kali saya menemukan diksi alun-alun ya, alun-alun dengan dua o ya, alun-alun. Ini kalau dalam bahasa Jawa bisa alon-alon, artinya pelan-pelan ya. Jadi dan saya menemukan pertama kali diksi sawah. Sawah masih tetap dipertahankan di sini. Di dalam bahasa Jerman tetap ditulis sawah gitu. Jadi mungkin di belakang ada keterangannya ya. Saya tertarik dengan deskripsi tentang kasus-kasus penjualan anak gitu ya. Itu ternyata sampai di parlemen ya, sampai di parlemen dibicarakan di sana. Tetapi di situ disebutkan pemerintah Hindia Belanda harus campur tangan gitu ya, karena dia juga menyalahkan para adipati sendiri yang membuat sistem tirani seperti itu. Saya mendapatkan sumber lain, Ube ya. Apakah Ube sudah punya buku judulnya Rimbaud in Java? Ini seperti ini. Sudah punya, Pak? Apa? Buku Rimbaud in Java. Sudah pernah punya nggak? Oh iya. Nah, ini juga kisah yang menarik karena seorang penyair klasik dari dari Prancis ya, dia ke Amsterdam ikut rombongan ini. Jadi ini termasuk tentara sewaan Belanda itu ya. Saya udah baca selesai ini dan tapi masih disinyalir apakah benar apa enggak ya Rimbaud ikut ke Jawa itu. Tetapi salah satu yang menarik adalah di sini ada foto rumah dia di Salatiga ya. Di sana dia melakukan marching ya, artinya seperti jalan kaki gitu ya, para tentara, dan rumah di Salatiga ini masih ada sampai sekarang. Dan ketika Prancis mengadakan ulang tahun kemerdekaan Prancis,
di kedutaan Prancis di Jakarta, dia memakai tempatnya Rimbaud dulu gitu ya. Jadi ini masih tanda tanya apakah betul-betul Rimbaud ikut apa enggak. Tetapi yang akan saya jelaskan utarakan di sini ada kisah-kisah di mana para tentara sewaan itu diasuransikan gitu. Ini sangat bertentangan dengan suasana di Indonesia ya. Para anak-anak dijual, sementara tentara sewaan karena Belanda tidak mempunyai cukup tentara untuk dikirim ke Indonesia, dia menyewa dari negara-negara tetangga, salah satunya dari Prancis ya, dari Prancis, dari Swiss banyak ya. Dan itu diasuransikan, misalkan ya, kalau kakinya patah itu berapa golden gitu ya. Kalau nanti sampai mati itu berapa golden lagi. Jadi luar biasa. Jadi betul-betul manajemen asuransi waktu itu luar biasa. Jadi saya menemukan dua sumber dari buku ini juga dari buku orang Swiss yang ikut ke Indonesia. Ya, ini perlu dikoleksi UB ya untuk menambah. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Itu kalau boleh tahu Mas, periodenya si Rimbaud itu tahun berapa itu? Aku secara tahunnya enggak 1876 ya. 1876 itu Arthur Rimbaud 1876. Nah, itu Rimbaud, kehidupan Rimbaud ada salah satu bagian diceritakan dia ke Amsterdam dan ke Indonesia. Dan ini menarik sekali karena Rimbaud ini sangat penyair klasik ya. Baik. Sebenarnya penjelasan tentang pundutan, tentang bagaimana praktek penyalahgunaan kekuasaan itu dijelaskan di pengantar bukunya RTA Sunaria, Saijah Adinda Bahasa Sunda. Itu cukup jeli bagaimana membedakan berbagai macam jenis pundutan atau pekerjaan juga. Ada istilah cuke, ada istilah jakat, ada istilah pundutan. Kalau cuke itu ajang sakumna para pegawai bangsa urang. Kalau jakat ajang pegawai lain keur nu miskin. Kalau pundutan kayaning munding kuda pare embe ayam jeung rupa-rupa bahan. Jadi seorang adipati bisa melakukan itu, ada cuke, ada jakat, ada pundutan. Jadi tetap aja bagian secara garis besarnya itu adalah pungli. Bagaimana dulu dengan berbagai nama tapi esensinya tetap satu, menyalahgunakan kekayaan atau mengambil keuntungan dari harta rakyat secara sewenang-wenang. Pundutan itu tidak hanya uang, tadi disebutkan justru kuda, kerbau, ayam dan sebagainya. Sampai ke yang sangat sensitif yaitu istri misalnya atau anak perempuan. Dan itu Ubay pada novel Gadis Garut ya, Gadis Garut itu kan yang pernah kita bicarakan dulu. Itu juga anak-anak itu diberikan orang Belanda ya, yang menuliskan orang Arab itu yang datang ke Indonesia pada waktu itu. Jadi memang suasananya mirip-mirip seperti itu. Baik, mungkin minggu yang akan datang kita off 1 minggu, kemudian kita minggu berikutnya tanggal 20 tanggal 20 kita mulai kembali di Kamis tanggal 20. Kemudian saya juga akan mencoba membuat semacam bagan coret-coret bagaimana proses pekerjaan atau pekerjaan bagi rakyat itu ternyata juga dipisah-pisah. Misalnya ada bekerja untuk pemimpin pusat, bekerja untuk para pegawai, bekerja untuk desa. Jadi rakyat itu sangat banyak pekerjaannya. Termasuk juga hal-hal lain yang menjadi beban mereka gitu ya di masa itu. Ada gawe urusan angkutan barang-barang dan mungkin semacam ada ini juga wamil gitu ya, wajib militer yang harus ngajalankan keprajuritan, menjadi prajurit atau menjadi abdi prajurit di keraton. Jadi pada akhir bab 5 ini memang luar biasa ya. Jadi artinya Multatuli betul-betul mengeksplor ya keadaan detail-detailnya itu seperti itu ya. Jadi sangat-sangat menarik ya, tidak hanya roman yang untuk menyenangkan para penguasa, tetapi ini betul-betul detail sekali.
termasuk penjualan Betul. anak dan Ini cocok ketika tahun 2015 misalnya di Belanda diadakan 150 tahun Max Havelaar, temanya ini bukan roman, ini sebuah gugatan. betul ya. Ya, menarik Baik, ini. terima kasih Hendra. Ya, mungkin itu saja pembacaan kita hari ini. Kita akan Terima kasih Mas Sigit, terima kasih Mbak Virginia Amelia Supranta. kita akan reading lagi 2 minggu, tanggal 20 Mei yang ke-11, berarti memasuki bab ke-6. Ya, usul ya buat UB dan ini lain kali kalian kan punya podcast ya. Suatu saat ini diangkat diunggah di podcast UB. Jadi tidak hanya bukunya Erlang yang baru itu kan. Betul, kita bahas. Ya, kita bahas, nanti kita bedah ini buku ini ya. Oke, itu aja usulku. Terima kasih. Siap. Ya. Selamat sore dan sampai jumpa.